11 November toh. Nah, ini minggu ke-11 itu masih paket program bantu turap dan jangkar. Tapi materi tugasnya itu sudah saya distribusi minggu yang lalu ya. Eh, dari tugas yang sudah saya share itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kelas A dan B yang saya anu toh, tadi ada 2 kelas. Untuk Zoom-nya cukup 1 kelas ini saja. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau gimana gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perwakilan dari kelas A, mungkin ada yang mau mewakili menjawab, jadi apa? Jadi moderatornya atau jadian. Halo kelas A, kelas B siapa? Ya Pak, boleh saya Pak. Ya silakan. Ini saya close dulu. Nanti kamu share ya mau ditanyakan ya. Baik Pak. Nah, silakan. Ayo. Oh, belum ya. Tadi itu kalau enggak saya mau anu aja cerita aja. Jadi ada beberapa yang terkait dengan pengerjaan turap dan jangkar. Ya. Kalau kuliahnya mestinya sudah ke situ ya. Kalau kuliahnya ini saya share ya. Kalau kalian kuliahnya mestinya sekarang kan minggu ke 11 ya. Nah, ini minggu ke belum muncul ya. Nah, ini minggu ke-11 itu temuan 31 dinding penahan tanah. Loh, kok dinding penahan tanah mana ini? Oh, program bantunya sampai turap dan jangkar ya. Kalau itu ambles dulu belum ya. Oh, sebelumnya sudah ya. Kuliahnya ini turap dan jangkar, latihan-latihan soal turap dan jangkar. Nah, terkait dengan program itu sebenarnya alat bantu aja, tapi tetap eh, perlu ada hitungan. eh, Aduh, tugasnya itu kan saya minta ada hitungan manualnya gitu ya. Untuk analisa anunya harus ada validasinya pakai programnya. Kalau yang kemarin saya ulang lagi, yang sudah saya bagikan itu tepatnya di tugasnya saya. Seingat saya yang itu ya, lupa saya. Belum ada yang masih anu. Masa saya mau lihat sini lagi. Sajaknya yang itu tugasnya di kemarin itu. Iya, ya.
ini ya, saya share ya. Nah, ini toh turapnya Palaran ini kan ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Sehingga ini kalian yang saya harapkan kemarin itu kan mulai dari analisa kasusnya, kemudian analisa data tanahnya, tapi dengan versi kalian sendiri ya, itu mengadopsi dari yang saya kasih contoh ini. Kalau ada yang kurang pas misalnya ya dibenarkan gitu ya. Ini pengerjaannya kan saya waktu itu juga sudah menunjukkan sudah berhasil dan sampai sekarang sudah di sisi. Sini sinyalnya kadang gini ya. Sinyalnya oh iya. Saya ganti apa namanya anten dulu, anten saya ganti dulu sebentar. Mungkin yang ini lebih depan kurang tahu saya apa bisa offline ya dan bisa lah. Saya kena terus ini. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Ya, ini ya. Jadi yang kemarin kan saya bagikan tugasnya untuk turap dan jangkar itu kasus yang di Palaran. Jadi saya minta kalian data tanah apapun yang ada di laporan ini kalian kutip saja, tapi menyelesaikannya dengan PO5 itu ya. Nah, terus nanti tinggal dipresentasikan di anu. Nah, sekarang ini maunya kalau ada masalah atau apa silakan ditanyakan. Mau saya gitu, ada diskusikan atau apa kan tinggal latihan menggunakan dan kelompok lagi kan. Jadi satu kelompok sama semua aja. Satu kelas dua kelas itu kasusnya sama semua. Jadi diskusinya bisa lebih lebih banyak orang. Maksud saya begitu. Kalau yang kemarin kan saya pilah-pilah menjadi ada ada potongan satu yang juga sebelumnya itu kan sesuai dengan saya share selalu di sini karena lebih mudah anunya ya. Kalau yang itu sebelumnya kan apa? Oh, nggak ada. Nah, nanti kumpulkannya juga di sini aja ya di WA grup ini di WhatsApp ini biar kelihatan anunya. Itu kok nggak ada tapi yang tugasnya sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan membahas masalah apa?
Nah, yang DPT itu yang ini. Kalau ini enggak ada contoh, enggak ada jawaban. Ya, maksud saya ini memang benar-benar tugas untuk kalian. Eh, ini data tanahnya ya. Nanti pakai dinding penahannya yang diambil, dinding penahannya saja. Ini jadi ini kalau tugasnya ya nanti tiap kelompok itu menyesuaikan dengan STA-nya masing-masing ya. Kelompok 1 STA 58520 dan seterusnya. Kemudian yang dianalisa nggak terlalu banyak sebenarnya, saya minta cuma analisa data tanahnya, terus kalian mencari kalau lerengnya itu sebelum ada DPT itu berapa, setelah dikasih DPT berapa. Misalnya ya, misalnya sebelum ada DPT longsor atau kurang dari 1, ya enggak apa-apa, mungkin 0,7 atau 0,5 itu ya. Terus dikasih DPT. Nah, DPT-nya mungkin masih longsor juga enggak apa-apa, karena mungkin perkuatannya lebih dari hanya sekedar dikasih DPT. Nah, saya gitu. Misalnya dikasih borpel di lereng itu, atau dikasih turap beton, turap baja gitu ya. Tapi yang saya minta ini aja, ini sampai sekarang juga belum ada yang mengumpulkan ya. Terus kalau yang tugas berikutnya itu adalah yang turap dan angker ini. Nah, ini kalau ini lengkap, ini sudah sampai mulai dari analisa cerita. Ini ceritanya mulai dari kasusnya itu awalnya seperti apa, terus ada data tanah, analisa data tanahnya juga sudah saya lampirkan di laporan ini ya. Terus terakhir penyajiannya dalam PPT, dalam PowerPoint ya. Jadi penyajiannya ya ngambilnya ya dari laporan itu, diambil poin-poinnya untuk dijadikan bahan presentasinya. Ya toh. Nah itu kalau memang kurang jelas ditanyakan itu loh, makanya gitu. Ini kasusnya ini, masalah ini, stabilitas turap. Nah ini ada turap dan ada angkurnya. Ya, ini data tanahnya, kemudian analisa data tanah di laporannya ada, di sini saya kutip untuk keterangan ini. Kalau di laporannya, oh ini yang PPT yang di PDF-kan. Nah, kalau laporannya yang ini mestinya. Nah ini laporannya. Ya, laporannya analisa data tanah gitu ya. Terus dari analisa data tanah, setelah ketemu geometri sama beban kerja kasus-kasusnya. Yang pertama kalau dia pakai blok beton, ini ada blok beton di belakang, terus dia runtuh. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang. Kalau pakai, tapi turap di depan tetap ada turapnya, kemudian anchor-nya pakai blok beton kecil itu, nggak kuat ternyata. Nah sekarang pakai software, tapi saya waktu itu softwarenya pakai Plaxis. Nah, kalian sama aja software itu ya. Nah, kalian pakai GeoVive. GeoVive modelingnya ya ada turap di depannya seperti itu. Terus analisanya kalau yang ini lebih lebih detail, lebih rinci, tapi juga terlalu enggak juga ya. Tapi dia memisahkan terkait dengan pendekatan. Kalau yang ini basicnya kan finite element. Finite element method. Kalau yang GeoVive itu kan limit equilibrium. Jadi justru limit itu yang agak ke apa ya, ke manual itu lebih dekat ya, karena pakai pias-pias gitu ngitungnya seperti kuliah. Kalau yang finite element kita belum diajari kuliahnya. Woi anjing. Nah itu, halo? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, mungkin nanti minggu depan itu kita perlu offline lah ya. Terus saya minta offline-nya datang semua ya. Kali ini yang datang cuma kadang absennya aja, habis absen terus
Tapi kalau pas ada tugas lagi gimana? Karena semenjak ada kuliah online itu, kalau hanya sekedar memenuhi untuk selalu hadir belajar mengajar itu masih bisa, tapi terus fokusnya depan itu yang agak susah ternyata. Nah, ini kalau hanya pakai blok beton nggak bisa gitu ya. Sehingga perlu pakai spoon pile, ya, pakai spoon pile dikontrol semua, baik stabilitas overallnya maupun materialnya, ya materialnya filenya kuat enggak. Ya kadang kalau tidak kita jelaskan, orang dulu itu sudah pakai material seperti itu masa tidak kuat. Yang runtuh itu ternyata bukan materialnya, bukan borpelnya. Borpelnya misalnya diameternya sudah 1,5 meter atau berapa, lu kok runtuh. Nah, kalau dengan tanah itu kadang yang runtuh itu bukan strukturnya, tapi tanahnya yang tidak kuat, tanahnya yang runtuh. Tadi softwarenya yang bisa ya pakai software yang geotek ya, bisa Geo5, bisa Fluxys, bisa apalagi gitu yang software geotek ya. Kalau strukturnya ya pakai software struktur untuk melihat aspek material kemampuannya, bisa pakai SAP, pakai ETABS, pakai apalagi STAT3 atau apapun ya. Ini juga waktu itu sudah saya presentasikan dan jelaskan. Ya. Nah, oke, sementara kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, Untuk turap, apakah data parameter dan spesifikasinya mengikuti hasil analisis yang sudah dilampirkan ya Pak? kalau kalian bingung atau ragu, ikut itu saja. Oke, baik Pak. Kalau tidak yakin dengan pendapat kalian, misalnya karena masih, ini kira-kira apa enggak ya. Tapi kalau yakin, tidak apa-apa. Silakan aja. Tapi nanti waktu kalian presentasi kan pasti saya tanya, kok bisa seperti itu, kenapa? Oh Pak, gini-gini, oke, kalau memang benar, masa mau saya salahkan? Kan enggak ya. Tapi kalau ternyata, loh, kok gitu? Kalau kan ada yang misalnya, oh kalau pakai ini, mestinya hasilnya enggak seperti itu, misalnya ini ya. Tapi kalau misalnya bingung apa, itu aja kalian, kalau misalnya dari contoh yang sudah saya bukan ya, mana ya? Ya ini laporan ini ya, dari analisa data di sini misalnya, kan udah ini ya saya split gini, oh ini lapisan-lapisannya, ini saya tentukan dari lapisan itu yang mulai dari 0 sampai 25 itu very soft ya. Karena dari data ini sehingga dari dua borpel itu kan mirip data-datanya kan memang satu lokasi ya. Kecuali kalau datanya itu tapi misalnya hanya jarak 2 meter terus ya enggak masuk akal juga data lapangannya yang kalau seperti itu ambil aja yang terkritis. Tapi salah itu ya saya yakin kalau datanya sampai beda kan ini satu lokasi B1 B2 itu satu lokasi ya di sini semua itu jaraknya ini lebarnya juga tidak terlalu sampai puluhan kilo enggak juga jadi pasti hasilnya itu mirip. Kalau lapisannya sih boleh aja beda ya. Nah, kalau hasil SPT-nya pasti sih mirip-mirip aja. Trennya, terutama trennya ya. Nah, ini mungkin yang beda, misalnya kalau kalian naikkan ini jadi 20, bisa jadi bedanya di situ. Tapi kalau nanti takut ditanya atau apa, jawabannya lebih itu sama dengan itu. Oke, silakan aja pakai data yang sudah saya analisa ini, silakan. Tapi yang saya minta itu waktu ngitung untuk ininya, softwarenya, ini menggunakan Geo5, ya. Terus ditambah dengan manual, kalau misalnya kesulitan manual ya tidak usah lah, pokoknya pakai Geo5 aja. Geo5 aja hasilnya seperti apa. Itu, ya. Baik Pak, berarti mengikuti data kalau misalnya yakin pakai Geo5 ya Pak? Iya, bukan yakin.
ngitungnya, kalau saya pakai Plaxis, kalian ngitung pakai GeoVive. Untuk data tanahnya yang diinput ke GeoVive, boleh kalian menggunakan data yang sudah saya analisa di sini, atau kalian menentukan analisa data tanahnya sendiri, silakan. Tapi dari data ini kan, ini Iya, Pak. misalnya kalau kalian berpendapat tebal lapisannya kalau 20 gimana? Ya enggak apa-apa. Saya kan di situ nentukannya 25. Ya, sampai 45. Misalnya kalian enggak setuju, saya 20 sampai 35 misalnya, ya silakan aja. Tapi nanti waktu ditanya, waktu saya tanya, waktu kalian presentasi kan pasti tanya jawab toh. Nah, kalian jawab di situ. Atau kalau misalnya Anda mau ditanya, kalian tulis saja di laporannya ya. Dasar-dasar untuk menentukan lapisan tanahnya itu boleh, gitu loh maksud saya. Baik, Pak. Nggak harus sama ya. Baik, Pak. Ah, Pak, lalu saya punya pertanyaan lagi. Kalau dimensi turapnya itu bagaimana ya, Pak? suaranya anu ya. Ini kelihatannya sinyalnya memang kurang bagus ini. Nggak tahu Pak. Iya, Pak, saya ulang. Untuk dimensi turapnya bagaimana ya, Pak? Dimensi turapnya itu pakai CCSP. Kalian ngerti turap CCSP ya? Waktu kuliah sudah sampai turap toh. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Turapnya ini loh, ada keterangannya di situ pakai CCSP ya. CCSP atau ya istilahnya saya langsung aja. CCSP itu kelasnya mulai dari ini tabelnya ada enggak ya? Yang punya saya, oh enggak ada Bang ya. Enggak saya lampirkan di sini karena kalau di lapangannya mereka udah ini ada ini. Ini yang ini pakai CPC. CPC itu yang plat. Kalau CCSP yang corrugated. Ngerti bedanya corrugated sama plat. Yang penting nanti kita ambil itu momen crack-nya sini. Momen crack-nya yang di sini karena itu bisa kita bandingkan dengan momen yang muncul dari GeoVive itu pada struktur itu muncul momennya berapa. Nah, momen yang muncul itu harus paling tidak sama dengan momen material ya. Ini pun kalau nggak dijelaskan, kadang orang nggak paham. Dikiranya runtuh, dikiranya apa. Kalau kita tulis karena momennya itu yang runtuh apanya? Itu yang kemarin sempat. Bukan yang runtuh tanahnya. Oh iya ya, harus dia nggak. Karena apa? Karena tanah dan struktur itu sesuatu yang ya dibeda terus dijadikan satu analisa gitu loh. Ya, jadi yang runtuh bisa tanahnya saja atau strukturnya. Kadang tanahnya kuat tapi strukturnya lemah, ya yang rusak, yang gagal strukturnya, tapi tanahnya tidak apa-apa. Tapi kalau strukturnya kuat, misalnya dari bahan baja, tapi kok runtuh, nah itu hampir bisa dipastikan pasti tanahnya. Kalau dianalisa pakai software ya. Kalau pakai manual, ya silakan aja, tapi biasanya susah, nggak bisa manual itu kalau ngitung ada interaksi seperti itu agak keilmuannya, rumus-rumusnya belum sampai ke situ, manual itu nggak ada. Ya bisa dihitung terpisah bisa, tapi hitungnya double-double. Kalau yang software kan gampang, bisa dalam satu rangkaian analisa sudah sudah ada aspek tanah, ada aspek struktur. Nah, itu makanya terus orang pakai software ya. Yang penting bisa jelaskan aja, terus kalau perlu dengan apa ada pembandingnya atau apa gitu. Atau ditambah dengan manual kalau yang bisa memungkinkan pakai manual ya. Itu seingat saya yang contoh tugas untuk ini saya tapi belum saya ada presentasi ya, nggak menjelaskan yang ini yang DPT ini kan kalau dicontoh dulu saya pernah ini. Jadi dianalisa pakai manual untuk menentukan kebutuhan profilnya, tapi nggak sampai itu nggak saya perlukan ya.
cuma contoh waktu itu. Kemudian overallnya, jadi mesti selalu ada 4 yang dicek itu ya, yang dicek kalau kuliah di timbunan itu, timbunan dinding penahan itu. Jadi yang pertama kontrol terhadap horizontalnya, ya. Kemudian gesernya overturning sama overall. Ada 4 seingat saya, atau saya buka kuliah ya. Oh enggak, kuliah double-double. Nah, artinya dengan kita anggap saja dinding penahan, kemudian gaya horizontal, itu dia gesernya berapa, memenuhi persyaratan enggak, kemudian overturning, guling, kemudian sama daya dukung, kemudian yang terakhir yang overall, ya 4 itu biasanya yang dijadikan dasar untuk stabilitas dinding penahan tanah. Ya. Kalau pondasi ya penurunan, ya tetap intinya sih ke situ ya. Ada penurunan, pondasi itu turunnya boleh berapa. Itu kaitannya dengan bangunan di atasnya, strukturnya. Kalau yang 1 titik kolom turunnya 5 cm, yang 1 titik kolom berikutnya itu turunnya 2 cm, berarti ada beda penurunan 3 cm. Nah, dari kajian mekanika teknik, MECTEC, dengan adanya delta 3 cm terhadap titik tumpuan, itu akan muncul tambahan momen. Ada muncul momen di situ. Nah, kalau momen ini tidak dilawan, tidak diantisipasi dengan struktur baloknya misalnya gitu ya. Ya nanti balok yang menahan tambahan momen nggak kuat, akhirnya dia retak. Itu yang sering terjadi pada kasus-kasus yang tidak dianalisa secara komprehensif, ya seperti itu. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang sih orang sudah paham lah. Jadi kalau kita menganalisa struktur yang kaitannya dengan tanah, jangan dipisah ya. Jadi misalnya kita menganalisa struktur bangunan gedung pakai SAP, kemudian kita meletakkan perletakan di tumpuan-tumpuan di bawahnya, di kolom-kolomnya, itu langsung aja jepit. Nah, padahal kan perilakunya tidak seperti itu aslinya di lapangannya itu. Nah, gitu loh. Itu penting kalau untuk analisa. Tapi tetap kalau dulu sih memang orang nggak paham ya. Kalau sekarang kan sudah lebih banyak, ini harapannya tidak ada kesalahan lagi. Nah, itu harus diikuti terus informasi-informasi perkembangan terkait dengan materi-materi seperti itu ya. Kalau misalnya kita menghitung apa itu letak jepitnya, sebenarnya kuliahnya ada semua. Tapi cuma kadang-kadang ya gitulah. Jadi untuk misalnya ada kolom diletakkan di atas grup tiang pancang sekunpile. Nah, sekunpilenya itu waktu dianalisa pakai SAP misalnya, itu jepitnya tidak di muka tanah, tapi jepitnya kalau di kuliah fondasi dalam itu kan ada point of fixity. Jadi letak titik jepit itu kan pada kedalaman ZF misalnya seperti itu. Nah, ZF-nya itu berapa? Itu tergantung dari data tanahnya, dari tanahnya jenis apa. Ada hitungan manual pakai pendekatannya Broom, itu sudah ada di buku-buku bukunya Tomlinson itu ada, atau di buku itu dulu awalnya ada teorinya Broom istilahnya begitu, yang mengusulkan. Jadi kalau untuk perletakannya itu tidak langsung di muka tanah di titik itu, tapi pada kedalaman tertentu sedalam ZF, misalnya seperti itu ya. Itu cuman kalau di software kan tergantung dari yang make. Kalau yang make meletakkan itunya di muka tanah jepitnya, ya dia running saja, bisa saja dijalankan, tapi kan salah itu. Salahnya terus total lagi, salahnya salah berat. Karena tidak sesuai dengan konsep interaksi tanah sama struktur, itu ada. Kemudian turunnya berapa, displacement-nya berapa, horizontal, vertikal, displacement berapa, terakhir mungkin overall. Kalau yang datar-datar saja mungkin nggak perlu overall, atau overallnya juga bisa dianu tapi dalam kajian kedaya dukung saja. Tapi yang posisinya seperti abutment di lereng sungai itu ada overallnya. Kalau ditinjau dalam aspek vertikal saja, vertikal dari kemampuan menahan beban dari atas, itu oke. Tapi ketika dia berada di lereng, berarti kan ada aspek horizontal yang harus diperhitungkan. Itu bisa dikaji lewat lateral.
overall stability, overall sliding istilahnya gitu ya. Kalau di kuliah di timbunan turap itu yang pertama ada horizontal, geser, analisa gesernya dari suatu dinding penahan, kemudian overturning, terjungkit atau terangkat itu. Kemudian yang ketiga daya dukung dari dinding penahannya di muka tanah. Yang terakhir overall, karena rata-rata dinding penahan itu ada di lereng ya, ada di lereng. Nah itu punya nilai yang beda-beda. Kalau yang horizontal itu paling 1,5 misalnya ya, SF-nya 1,5. Overturning juga 1,5. Tapi yang daya dukung ya kembali ke keilmuan daya dukung. Kalau pondasi dangkal berarti dia 3 SF-nya. Nah, kemudian overall 1,5 itu aja gampangnya. Kalau di SNI kan macam-macam sebenarnya ya pendekatannya ke arah 1,5 lah. Nah itu untuk melengkapi nanti dari laporan. Nah, kalau runningnya sih ya running programnya itu aja, semakin kita sering pakai ya anunya semakin bisa gitu aja. Ini enggak ada yang ngerjakan atau apa mau didiskusikan selain ini, enggak ada ya. Terus ada kendala atau apa terus ditanyakan, enggak jalan ya kelompok anunya ya, pembagian kelompoknya. Iya, saya terus terang mohon maaf ya kalau harus seperti itu. Saya juga pernah dimarahi sama Bundar sih. Ya Pak harus anu gini, waduh, gak kuat saya. Makanya saya kalau seperti itu kan enggak harus, saya harus anu ya. Ya kalau beliau mungkin nanti dipikirnya waktu itu kalau software apa ya, kalau ngajar iyalah. Kalau materinya dalam kelas harus latihan hitung itu mungkin ya harus ditunggoni, harus anu. Kalau untuk software itu kan sudah tidak harus anu itu apa itu ya, saya juga kurang anu kan tinggal kalau anaknya mahasiswanya mengerjakan dia pasti nanti masalahnya akan dihadapati oh ternyata ini kenapa ya kok gini atau ini seharusnya gimana ya, nah, itu baru didiskusikan. Nah itu kan bisa macam-macam, artinya bisa ternyata bisa ditemukan sendiri sama anaknya, bisa ditemukan sendiri solusinya. Oh alah itu tak modelkan ini udah beres ini ya gitu misalnya itu. Tapi kalau misalnya sampai kok hasilnya apa gitu, nah, perlu nanti kita diskusikan. Oh ternyata kalau ada kasus seperti ini, meskipun mungkin di helpnya itu ada, tapi karena terlalu banyak help, sehingga kita kelewatan itu ya. Nanti bisa diingatkan. Itu fungsinya diskusi kalau software ya. Sehingga tidak ada orang yang mengaku paling hebat software itu tidak ada. Software diakui sebagai software terhebat juga tidak bisa. Itu intinya gitu ya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau kalau saya lihat, waduh kok tidak ada yang ngumpulkan ya, baik yang tugas yang apa, yang lereng itu, apalagi tugas yang turap yang kemarin turap anchor itu, wah, nggak jalan berarti ya nanti mudah-mudahan Jumat minggu depan saya bisa hadir di kelas ya, kita diskusi ya. Nanti kalau ada yang silakan ditanyakan. Kalau apa di jadwalnya itu ini sudah dan kalian sudah presentasi meskipun tidak lengkap tidak apa-apa lah. Dengan sudah dinding menahan oke. Tapi tidak ada tidak ada pertanyaan. Terus turap jangkar ini juga sudah pertemuan kedua, tapi kok tidak ada yang tidak ada yang nanya, tidak ada yang mengumpulkan juga. Nanti terakhir itu ada geosintetik. Kalau di sini soil nailing nggak ada ya. Kalau di softwarenya ada, lengkap kok GeoVav itu.
jadi alternatif untuk software ya. Turap jangkar lengkap, geosintetik sudah modelnya ada lengkap, ada soil nailing untuk fungsi misalnya gabion gitu, ada bisa dimodelkan juga pakai geofile. Nah, nanti tanggal Desember kita presentasi tugas ya, itu tugas apa namanya pertemuan terakhir kita nanti di tanggal 5/12 itu dulu. 5/12 itu kita terakhir kalian presentasi, saya evaluasi sudah selesai. Kalau di RPS-nya sampai dengan dinding penahan itu pertemuan ke-32. Kalau sekarang itu mestinya pertemuan ke-33 ya, 33 atau 32. Kalau ini 33 sih yang kelas. Tapi kelas A kemarin yang ada tanggal merahnya ditaruh di situ. Jadi yang kelas A masih 32, tapi yang kelas B itu 33. Nanti hari apa itu yang kelas B dikosongkan, dimerahkan ya. Kalau dari RPS-nya ini program bantu turap jangkar itu sekarang. Tapi nanti di yang itu nanti pertemuan ke-34 ini akhir itu program bantu yang geosintetik itu pertemuan ke-36 untuk kelas B. Kelas A-nya berarti 35 ya. Ya karena ada libur sehari itu. Nah, habis ini tugas saya untuk Geo5-nya selesai. Ya, nanti saya tinggal evaluasi, nilainya saya serahkan ke pengampu kelas masing-masing. Yang kelas A, Pak Warno, kelas B-nya Bu Nur ya. Iya. Tapi ini kuliahnya masalahnya yang geosintetik, ya itu loh kuliahnya masih belum, tapi software-nya diajarkan duluan. Jadi ada kesulitan saya, itu karena materinya kan belum sampai di situ. Gitu. Tapi bagi kalian ada juga untungnya, kalian tahu duluan ada geosintetik gitu. Ya, meskipun nggak paham-paham amat ya, apa-apa paling enggak kan, oh ada geosintetik. Materialnya geosintetik, nanti kalau di kuliahnya geosintetik itu ya lengkap, ada dari bahan ini, nanti ya nanti saya informasikan juga sekilas tapi ya, tapi banyak ke latihan. Kalau saya kan aplikasi programnya itu seperti apa, nah, cuman kendalanya kemarin itu yaitu softwarenya kok susah ya. Makanya saya nggak terlalu harus kalian, kalau ada yang ini sudah lah, ini dikerjakan itu aja ya. Kalau bisa tuntas kalau krek-krekannya itu masalahnya ternyata tidak semudah Praxis ya, Geo5 itu. Kalau Praxis itu sekali di-crack, sudah bisa kita pakai terus itu sampai habis masa apa namanya, itu masih tetap bisa dipakai. Ada yang baru terbit, yang versi terbaru, yang lama pun masih tidak terlalu banyak perubahan. Kalau di hasilnya ya sama lah, bahan basic programnya sama. Jadi tidak berubah, ya tergantung pemakainya. Terus tergantung dari inputannya, pendekatannya pakai apa, kan itu yang nanti hasilnya seperti itu. Pokoknya program itu istilah anunya itu masuk sampah, ya keluar sampah ya. Programnya hanya running aja, dia analisa aja. Kalau salah yang dimasukkan, ya keluarnya ya tetap salah, nggak bisa jadi benar kalau software itu. Ya, beda dengan kuliah, dengan apa itu, kalian awalnya dulu ketika cuma ngerti ini, ketika dimasukkan ke kuliahan keluar jadi benar. Kalau software enggak bisa jadi benar karena dia menganalisa itunya, bukan menganalisa internalnya dari data ya. Ini yang oke lah, terakhir saya kalau gitu saya mau menunjukkan ini aja, tapi ini sebagai bahan anu aja ya.
Saya itu dulu pernah mana ya? Si. Oh, enggak saya bawa. Oh, enggak, ini 2000-an. Nah, ini ya. Yang artinya yang dikerjakan turap sama ada anchor-nya di belakangnya itu. Jadi karena kalau hanya turap saja dia tidak kuat sehingga perlu ditambahkan anchor atau mungkin ini aja lah yang untuk contoh. Nah ini ya. Eh, untuk membuat kolam renang, tapi yang untuk loncat indah, itu butuh kedalaman kolamnya hampir 6 meter lebih ya. Ini kasus dulu tahun 2010, udah 10 tahun yang lalu ya. Ya dia membangunnya itu seperti ini. Ini gambar layoutnya, ini denah kolamnya, kedalamannya 6,5 yang paling ini tepi-tepinya. Kalau cross potongan melintangnya ini 6 meter, 6,5. Nah itu. Nah, kolamnya itu dibangun dari kolam anak yang kedalamannya ya kolam anak paling berapa? Agak sampai 1 meter ya. Jadi kolam anak itu terus mau digali, didalamkan itu sampai 6 meter. Jadi kolam anaknya jadi di komplek kolam, komplek ada kolam kolam untuk balapan itu, kolam apa? Ada kolam loncat indah mau dipakai pon waktu itu. Nah, ini dia bangunnya itu ya gitu ya, itu diturapi loh, diturap tepinya itu diturap itu digali, turapnya kan jadi melengkung, horizontal displacement ya, jadi dia melengkung. Nah, seketika awal mulai kelihatan melengkung itu bracing, ini namanya bracing yang ini pengaku ya. Bracingnya kalau kita lihat dari baja terus bajanya juga tidak bajanya dikakukan lagi dengan baja-baja kecil. Yang paling bawah malah dikasih kayak jembatan, ada baja gini gak kuat. Tanah itu gerakannya kan tergantung dari anunya ya, kakinya mendorong gitu, melengkung semua. Nah kalau udah seperti ini, apa ya bisa dibangun? Nggak bisa ya, mangkrak akhirnya ya. Nah, terus kita kaji, ya mereka usul, kita kaji, ya kaji yang pertama gimana? Ya data tanahnya kita cari dulu, data tanahnya seperti apa? Ini contohnya yang di lapangan ya. Ini waktu belum melengkung, kan masih bagus ini ya. Tadi yang tadi ya kondisi sudah melengkung itu. Yang ini, ya, yes. Nah, posisinya itu di ini loh, di tengah-tengah ini.
Ini ya. Oh iya ya. Ini kolam yang dipakai itu ini kolamnya ini. Kelihatan ya. Atau ini kalau di garisnya ini agak besar bisa enggak? Oh, bisa. Ini ya. Oh, kurang jelas soalnya. Pak Ketok. Ini supaya yakin titiknya ya enggak hanya 1, 2. Waktu itu kita minta 5. 5 itu bor SPT ya. Ya paham toh bor SPT, jadi kita lubangi, kemudian setiap interval 2 meter kita cari nilai SPT-nya, tanahnya kita masukkan ke korbok itu, kita ambil, kita korbok setiap 2 meter di SPT. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap tanah ya. Terus dari kelima titik ini hasilnya itu kita kumpulkan seperti caranya itu. Pertama, sebelum dikumpulkan kita buat stratigrafi dulu. Kalau dari B3, B4, B1 kita lihat lapisan tanahnya ya. Nah, di situ kan kelihatan ada lanau kelempungan, lanau berlempung, tapi dominannya lanau ya. Lebih baik sedikit lah tanahnya daripada dibandingkan dengan yang lempung berlanau. Lanau itu lebih baik daripada lempung. Butirannya kan lebih besar. Jadi mulai dari elevasi plus 10 ya, sampai dengan 30 meter, 20 ya sini. Itu SPT-nya 1 kan berarti tanah very soft ya. SPT 1 pengertiannya apa? Dipukul sekali, ditaruh, dipukul sekali ambles. Dipukul sekali ambles itu untuk supaya tidak nol aja sepertinya. 01 itu sampai sekitar 20 ini. Jadi totalnya kalau yang sini pakai ini ya rata-ratanya 30 lah. Waktu itu saya bulatkan 30 aja lah ini. Kalau saya gabung kan satu lokasi toh. Satu lokasi saya gabung jadi 1 sampai kurang lebih 30. Meskipun ini ada beberapa titik itu yang sudah mulai cukup meningkat SPT-nya. Tapi ada satu titik yang sampai dengan 30 meter itu SPT-nya masih kecil. Di 1 ya. Nah itu untuk pesimistis. Nah, kita tanah itu kan ambilnya selalu yang pesimis, ya. bukan orang-orang optimis. Tapi aman ya, jadi nanti lebih jadi 30 meter lah lapisannya itu. Jadi 30 meter itu tanah lunaknya very soft. Baru ketemu yang pasir, langsung berubah itunya clay sill kedalaman 30 pasir. Itu sepertinya memang di daerah Banjarmasin ini. Jadi lapisan tanahnya irama, lapisan tanah yang ada di sana itu seperti itu. Banjarmasin dan sekitarnya ya. Balikpapan agak beda lagi ya. Kalau di Jawa yang kita pernah itu mulai dari Semarang, terus ya di Jawa Timur sendiri mulai dari Tuban, Bondowoso. Tapi yang tepi-tepi laut yang utara. Kalau yang selatan dulu pernah di daerah Jember sana, daerah Puger itu pasir semua. Itu yang perilakunya aneh waktu itu kan studi sama Pak Umboro itu. Jadi sungai itu pindah, sungai itu awalnya survei pertama di titik A, terus berapa minggu kemudian ke sana sungainya pindah ke titik sekian meter dari titik awal. Jadi sungai bisa pindah. Ya karena dominan pasir itu tadi. Ya itu perilaku itu penting sekali karena itu ya seperti itu supaya kita tidak salah anunya ya. Ini kita analisa kalau memang digali langsung seperti yang dikerjakan, itu ya tidak kuat.
softwarenya pakai Maxis saya waktu itu. Kalau mau GeoVive juga, karena waktu itu yang sedang ini programnya. Terus mulai tahun berapa itu sudah diperbaiki yang limit equilibrium itu pakai keseimbangan gaya-gaya itu. Terus GeoVive ya. Dulu ada Stable Pro, ada GeoVive. Dia punya masing-masing. Tapi hasilnya seharusnya tidak terlalu sama lah harusnya. Kalau digali langsung nggak kuat. Digali miring butuh kemiringan sampai 1 banding slope-nya 1 banding 4. 1 vertikal, 4 horizontal, gitu maksudnya 1 banding 4 ya, 1 banding n. Jadi kalau kedalamannya 6 meter, berarti butuh horizontalnya 4 kali 6, ya 24 meter. Nah, tadi lokasinya itu tidak cukup kalau kita pakai slope natural. Kan seberang sungai itu di lokasinya itu, kok sungai, jalan, jadi tidak bisa. Kalau pakai slope-nya dengan data tanah seperti itu butuh itu masih 1,14, tapi aman, tidak runtuh ya. Kalau untuk temporary pekerjaan masih bisa sebenarnya, ya 1 banding 4 itu. Jadi 1 vertikal, 4 horizontal. Kalau dibalik berarti lebih tegak ya. 4 vertikal, itu kalau saya gambarkan, itu karena waktu ujian skripsi itu ada yang nggak ngerti kok, waduh. Jadi kalau ini 1 vertikal, yang clear-nya merah ada. Ini 1 vertikal, terus 4 horizontal ini loh. Ini kan slope ini, ya ini landai loh. Ini yang 1 banding 4. Nah, kalau 4 banding 1, 4-nya vertikal gini, terus 1-nya horizontal, kan tegak gini. Jadi karena ternyata ada di beberapa mereka juga yang ini kalau 1 banding 4 itu. Jadi sekarang itu kalau kita nulis itu 1 V, terus ini 4 H. Jadi ada keterangan V sama H-nya kita ikutkan, biar tidak salah persepsi. Engkel masalahnya ya. Di engkel, oke lah kita tulis aja. Misalnya gini, 1 vertikal, 4 horizontal, lah gitu aja yang wes. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah itu kalau pakai slope itu ini, ataupun kalau mau dia berundak juga tetap tidak bisa ini. Hasilnya ini belum sampai alum. Kan prinsipnya kalau kita tarik tegak juga slope-nya juga 1 banding berapa kan gitu kan. Harapannya kan kalau kita buat berundak nanti ini longsorannya ditahan oleh yang bawah kayak counterweight gitu loh. Counterweight. Jadi sistem metode berundak itu seperti memanfaatkan beban kontra atau counterweight ya. Tapi tetap tidak masuk. Ini pakai turap. Turapnya kalau dipasangnya 6 meter, kemudian kedalamannya sampai 30 mentok itu ya baru 4 itu. Jadi caranya ini pakai Larsen ini, pakai baja profil ini, masukkan. Ini bisa ini digali 6 meter, enggak masalah. Tapi yang agak kan di spesimen yang puncak di sini ya, yang horizontalnya melengkung gitu kan, dia melengkung 1,6 meter ini. SF-nya sih sudah masuk ya. Ini alternatif dicoba IKB. Nggak usah dibuktikan sama hitungan, malah membingungkan terus kelamaan juga ngitungnya. Wah, langsung aja pakai software. Kalau yang kemarin itu yang longsor yang stabilitas lereng
itu nanti kalau kita pakai GeoVav itu akan dipilihkan satu bidang longsor yang paling kritis. Yang paling kritis SF-nya berapa? Tapi biasanya dikasih 10 data pembanding SF minimum. 10 teman-temannya yang minimum semua, tapi ada satu yang paling kritis. Nah, harapan saya dari satu yang paling kritis itu, kalian hitung manual. Kan gambar bidang longsornya ada, jari-jarinya ada, gambar di AutoCAD atau di kertas grafik itu, terus bagi bias-bias, dihitung manual biasa, itu SF-nya berapa. Itu yang hitungan manualnya gitu. Bukan di trial sama dengan kayak softwarenya, nggak nututi. Ya, setelah dipakai software, ketemu bidang longsor yang paling kritis itu di garis ini, terus SM-nya paling kecil, itu digambar, dihitung manual. Itu untuk hitungan manualnya. Nanti yang sebelah lereng ya, mudah-mudahan paham. Ini sampai, jadi ketentuannya di SNI itu saya tulis kalau yang di mana tadi ya, ini saya tuliskan. Jadi kita tidak bisa pakai, oh di Pamitra sini ya, oh bukan gambaran di laporan. Nah ini, jadi ini saya ambil dari SNI-nya ya. Yang perlu diperhatikan dari turap itu, tidak dianjurkan angkernya kalau itu timbunan. Ya, karena timbunan itu kan tanah baru. Meskipun kepadatannya dikondisikan, tapi dia tanah baru. Jadi meganginya kurang kuat. Terus untuk very soft itu tidak bisa pakai angkur. Kan very soft ya. Megangnya kan nggak kuat juga. Jadi kalau yang very soft itu pakai angkor miring atau angkor tiang ya, supaya bisa dipegangi. Atau lengkapnya lihat di SNI pasal 10 ya, mengenai perkuatan lereng itu. Jadi ini perlu dilihat. Makanya di model yang saya kasus ini, turapnya tidak pakai tali, tapi pakai tiang miring seperti ini. Anunya lebih dalam. Karena yang di atasnya tanah very soft semua, 30 meter tanah very soft. Baru ketemu dengan ini di sini. Ya. Nah, ini di kedalaman 30, ini pasir, medium. Jadi yang megang ini cukup. Ditambah dengan panjang yang hampir 30 meter, lebih dari 30 meter lah ini. Nah ini SF-nya yang model gini, itu, aduh. Nah ini, wah ini sudah bagus sekali SF-nya, SF-nya 5. Terus ininya memenuhi persyaratan, itu 20 cm ya, nanti nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Tapi pakai tiang miring. Dan seterusnya. Ya. Kita coba bermacam lalu, terus kita tabelkan, mana tabel kesimpulannya ya? Oh, enggak. Selengkap mungkin waktu itu, termasuk yang sudah jadi kalau tiang untuk loncatnya sudah jadi. Ya sebenarnya dari aspek kan sudah memenuhi persyaratan. Nah ini titik-titiknya yang jadi sebelum digali itu kan sudah dipancang semua titik-titiknya itu. Nah sebelum digali kan dikasih turap sekelilingnya sini ya. Tapi kan terus melengkung gini. Jadi kalau yang di tengah-tengah sini oke, masih bisa dipakai. Tapi yang tepis ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai daya dukung ya. Sebaiknya dipancang ulang yang tepi-tepi sini. Setelah ini diperbaiki turapnya, yang sini dibersihkan, dipancang ulang. Jadi
zona minipel yang untuk lantai itu kan di bawahnya karena tanah lunak toh, sampai ini loh kok nggak konsisten. Dia itu sudah tahu kalau tanah lunak, merencanakan gini juga. Tapi kenapa kok turapnya ketika mau digali itu kok cuma gitu aja, itu apa? Dipikir nggak masalah, gali sakmono gitu ya. Ternyata malah nggak bisa terbangun. Jadi yang sumbu A, sumbu H itu tidak dimanfaatkan, apa tidak bisa dipakai lagi, jadi harus dipanjang ulang. Sumbu H sama sumbu A, sumbu 5 sama sumbu 1 ya. Kacau ini proyek, harus butuh cepat, dibangun cepat-cepat, tapi malah rusaknya langsung saat itu juga. Sampai tapi ya karena ini menyangkut ya, akhirnya tetap kita ada ya, tetap harus ada yang disalahkan. Akhirnya siapa yang disalahkan? Adalah tanah di situ ya. Jadi kita lapisan tanah di lokasi proyek tergolong sangat jelek. Ya udah, nggak ada yang disalahkan, kita nggak boleh nyalakan kontraktornya, nggak boleh kita salahkan sealamnya ya. Itulah lucunya. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tambahan aja ini. Kalau ngitungnya tetap kalian sendiri yang ngitungnya. Kalau mau tanya silakan, saya bantu. Kalau sudah sempat ngitung apa ada masalah, nanti kalau perlu saya buat Zoom, kita diskusi ada masalah di mana gitu. Ya kayak asistensi aja ya. Ya kalau mudah-mudahan minggu depan saya bisa di kelas lah. Oh enggak ya, minggu depan itu tanggal 7, 18. Oh masih sih. Karena yang minggu depannya lagi ada program itu PPKM ya. Ada beberapa yang harus magang, ngajar magang di mana gitu. Baik, untuk kasus ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan turap dan anchor. Anchornya nggak pakai kabel, tapi pakai, kalau yang kemarin contoh-contohnya yang itu kan pakai kabel ya, tapi diikat ke tiang. Kabel diikat ke tiang. Kalau yang ini langsung dari turapnya diikat ke tiang juga. Jadi itu ada tiang miring di belakangnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada toh ini orangnya? Ya meskipun sudah jauh berkurang ya. Oke. Terus itu apa namanya? Daftar hadirnya sudah pada diisi semua? Ya mungkin ini aja yang sering saya silakan kalau ada diisi gitu ya. Ini tadi kelas apa yang ini? Ada 2 kok ya. Sudah kelas A dan kelas B. Nah ini ada 2 kode presensi sudah, silakan diisi. Baik, kalau tidak ada, ini mau persiapan Jumatan. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini, cukup sampai di sini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.